Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suryani dari kelas SLTP SLTA 4B dengan NIM 12110121261. Baiklah, saya dari kelompok 12 akan menjelaskan administrasi dan supervisi pendidikan yang berjudul jenis-jenis supervisi pelaksanaan supervisi pendidikan. Bagian A, jenis-jenis supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision yang artinya melihat. Maka secara keseluruhan, supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dengan pengertian itulah, maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Nah, apa saja jenis supervisi pendidikan? Nah, yang pertama itu ada supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum ini ialah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Sedangkan supervisi pengajaran ialah kegiatan pengawasan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis ini merupakan bagian dari supervisi pengajaran. Dapat dikatakan karena prosedurnya pelaksanaannya lebih ditekankan terhadap mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, serta diusahakan bagaimana cara dalam memperbaikinya. Yang ketiga yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Nah, pengawasan melekat ini ialah suatu kegiatan administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja untuk mencegah terjadinya salah urus dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan fungsional ialah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas. Yang keempat yaitu supervisi akademik. Supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru atau tenaga pendidik mengajar sesuai dengan standar kurikulum dan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu supervisi administratif. Supervisi administratif ini fokus pada pengelolaan sumber daya dan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang keenam, supervisi partisipatif. Terfokus ia pada meningkatkan partisipasi dan kolaborasi di antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Yang ketujuh ialah supervisi instruksional. Ia fokus pada pembelajaran individual dan peningkatan keterampilan pengajaran. Yang kedelapan yaitu supervisi ilmiah. Supervisi ini dilaksanakan pengawas untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket yang untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru. Wah, jadi bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan? Pelaksanaan supervisi pendidikan ialah suatu proses di mana seorang supervisor atau pengawas pendidikan mengamati dan mengevaluasi kinerja guru atau sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa langkah dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama ada persiapan, pengamatan, evaluasi, tindak lanjut, dan evaluasi kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.